Shalom, selamat pagi pendengar suara Injil Lembah Yordan. Di pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan menjadi penyegaran bagi kita dalam hidup kita tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca dan mendengar firman, mari kita berdoa. Kami bersyukur di hari ini, di mana mengawali seluruh aktivitas kami di minggu kerja yang baru, firman akan diperdengarkan sebagai pelita dan terang pada jalan kehidupan kami. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya firman ini kami dapat mendengar, menghayati serta mengamalkan. Hati kami sudah siap ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar suara Injil Lembah Yordan, di pagi hari ini yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita, saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35C. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35C. Saya akan bacakan untuk kita. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi firman katakan, yaitu adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Shalom. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti menginginkan kebahagiaan, karena kebahagiaan itu merupakan suatu dambaan dan keinginan dari setiap kita. Saya yakin tidak ada seorang pun yang tidak ingin bahagia. Bicara kebahagiaan, semua orang punya pemahaman kebahagiaan itu berbeda-beda. Ada yang katakan dia bahagia apabila dia punya pacar, dia bahagia apabila dia punya suami, dia bahagia apabila dia punya istri, dia bahagia apabila dia punya pekerjaan, dia bahagia apabila dia sehat, dia bahagia apabila dia punya rumah dan lain sebagainya. Itu wajar. Namun kebahagiaan-kebahagiaan itu sifatnya semu dan sementara, tidak kekal. Dan kebahagiaan itu menunjukkan bahwa kita ini selalu ingin memiliki, menerima, mendapati. Berbicara tentang kebahagiaan, kita lihat hari ini pembacaan firman dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35C dikatakan adalah lebih berbahagia. Kita garis bawahi kata lebih. Lebih berbahagia ini berarti kebahagiaan yang bukan sifatnya semu, bukan kebahagiaan yang ada di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Karena kita hidup di dunia bukan soal makan dan minum dan kerja. Kita hidup di dunia tidak selamanya. Oleh sebab itu, tujuan kita hidup di dunia juga bagaimana kita memperoleh kebahagiaan yang kekal, yaitu mahkota kerajaan sorga. Bagaimana caranya kita memperoleh kebahagiaan yang kekal, bukan hanya di dunia? Jawabannya dalam pembacaan kita tadi, kalimat selanjutnya, yaitu memberi, bukan menerima. Memberi di sini bukan soal waktu, bukan soal materi, bukan soal uang, tapi memberi adalah di sini memberi hidup ini, memberi seluruh apa yang kita punyai, waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa sekali. Paulus sudah memberikan contoh, dia memberi hidup ini kepada Tuhan. Dikatakan dalam kitab Filipi, hidup adalah Kristus. Itu komitmen Paulus untuk memberi hidup ini kepada Tuhan. Bagaimana saudara dan saya? Apakah di pagi hari ini dalam perjalanan hidup kita sudah memberi hidup ini kepada Tuhan? Ini pertanyaan dan pergumulan bagi kita. Tuhan telah menetapkan, Tuhan telah memanggil kita dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kita yang hendak kita lakukan. Oleh sebab itu, mari kita benar-benar memberi hidup ini kepada Tuhan dengan cara melayani, melakukan seluruh panggilan, tugas dan tanggung jawab kita, mulai dalam rumah tangga sebagai suami, istri, orang tua dan anak-anak, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, di mana saja. Mari kita memberi hidup ini kepada Tuhan. Jangan pernah menghitung, jangan pernah bersungut-sungut. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu memberi hidup ini kepada saudara dan saya. Hal yang kedua, memberi di sini adalah memberi hidup ini kepada sesama, secara vertikal tapi juga secara horizontal. Kita memberi hidup ini kepada sesama. Paulus, dia berjalan dari jemaat ke jemaat, dia berjalan dari keluarga ke keluarga, dia berjalan dari setiap pribadi ke pribadi. Dia berikan apa yang ada pada dia. Mereka bahagia, dia juga bahagia. Kebahagiaan yang sederhana, yaitu ketiga, kita berikan sapaan, kita senyum dengan sesama kita. Ketika kita bangun pagi, kita bilang selamat pagi. Ketika kita berjumpa di siang, kita bilang selamat siang. Kita bilang shalom, selamat sore, selamat malam. Itu hal yang sederhana, namun mempunyai dampak ketika kita mengalami perjumpaan dengan sesama kita. Dan pasti mereka juga akan merasa bahagia. Dan kebahagiaan yang ketika mereka rasakan juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Oleh sebab itu kita memberi ini kepada sesama kita, melayani, menghormati, menghargai, menopang satu dan yang lain, supaya
hidup bahagia itu menjadi milik kita. Kebahagiaan tidak perlu kita cari di mana-mana. Kebahagiaan itu akan datang ketika kita hidup baik dengan Tuhan, kita hidup baik dengan sesama kita. Itulah yang Tuhan kehendaki. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya yaitu ketika kita memberi hidup ini kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Senantiasa firman ini menjadi pelita dan terang pada jalan kehidupan kita dalam minggu kerja yang baru ini, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini dalam kehidupan rohani mengawali seluruh aktivitas kami, suara Injil dari Jemaat Lembah Yordan telah bersaksi lewat siaran ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Tuhan berkati firman ini supaya kebahagiaan menjadi milik kita. Bukan kebahagiaan yang semu sementara seperti yang kita pikirkan, tapi kebahagiaan yang kekal, yaitu kita memberi hidup ini kepada Tuhan dan juga sesama. Tuhan, hari ini kami hendak melakukan seluruh aktivitas kami supaya kami membahagiakan Tuhan, yaitu kami betul-betul melayani dengan sungguh-sungguh. Kami juga akan memberikan kebahagiaan bagi orang lain sesama kami untuk mengasihi, menghormati, menghargai dan berbuat yang terbaik. Tuhan, keluarga kami Tuhan berkati, seluruh aktivitas kami Tuhan berkati juga. Biarlah Tuhan berkati suara Injil Lembah Yordan ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami hendak melangkah, Tuhan menata setiap langkah kehidupan kami supaya kami melangkah dengan iman, karena iman akan membawa kami kepada tanda heran, mujizat dan kebahagiaan dan sukacita. Kami serahkan akan seluruh aktivitas kami ini hanya dalam nama Yesus. Amin.